Teringatku kembali di saat Natal seperti ini. Berdua denganmu menyambut kelahiran Sang Penebus. Satu dalam doa di hari yang bahagia. Hey, dan kini semua telah berubah. Ku tak tahu engkau di mana, tapi dalam doaku meminta Tuhan selalu menjagamu di sana. Salam dariku di hari yang bahagia. Selamat Natal untukmu sayangku. Damai Natal selalu bersamamu. Ingin kau ada di sini di malam yang suci ini. Hanya lilin kecil yang menemani di kesunyian malam Natal ini. Gloria in excelsis Deo. Dan kini semua telah berubah. Ku tak tahu engkau di mana, tapi dalam doaku meminta Tuhan selalu menjagamu di sana. Salam dariku di hari
Natal datang kembali, tinggal katorang di sini. Ingat mama pun sombayang, berkatu sampai air mata balandung. Sekarang mama suki, tinggal katorang di sini. Natal ganti papa yang sombayang, berkatu basudara gandongi. Katong di sini kuat deng mama pun sombayang, biar hidup deng kurang marsambut Natal penuh deng kasih sayang.
Dengan menyanyi nyanyian rohani nomor 43, kita menyanyi bait 1 dan baitnya yang kedua. Mari puji Juru Selamat, yang beroleh rahmat. Nyanyilah dan berilah hormat akan Yesus Tuhan. Kabar pengasihan Allah turun dari cakrawala, yang lepaskan dari salib. Arahkan hatimu kepada Tuhan, mari kita beribadah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kita umat manusia di dalam Putra Allah yang kudus, yang lahir bagi manusia dalam pekerjaan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, memberkati ibadah Natal di saat ini. Jemaat, kita memuji Tuhan, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji-pujian dan perintah kasih, marilah kita memuji Tuhan bersama-sama dengan Maria sambil berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jemaat, mari bangkit berdiri. Dengarlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
nyanyian yang sama, alangkah baiknya. Alangkah baiknya duduknya saudara yang bersehati, satu pun bicara, yang sungguh kasih sayangnya. Berbahagialah rumah itu pun yang orangnya sehati bertekun, kudus persekutuannya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita tenang membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Di hari yang bahagia ini ya Bapa, memasuki Natal yang kedua, di minggu yang kudus ini, minggu terakhir di tahun 2021. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas waktu dalam kehidupan ini yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk semua orang tua yang telah dengan taat melakukan penyerahan di pagi hari ini, dengan membawa anak-anak ke rumah Tuhan dalam pembaptisan kudus. Dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan telah memberkati dari week 1, week 2, week 3, dan week 4. Tuhan telah menyatukan kasih setia-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga di Natal ini Tuhan telah memberkati kami. Berkati firman-Mu yang kudus yang akan kami baca bersama-sama. Dan Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak kami yang digendong, yang di dalam kandungan, yang sedang ada di sekitar persekutuan jemaat di pagi hari ini. Roh Kudus menawan mereka dan memberikan mereka sukacita dan ketenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini, Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Bapak Ibu, jika sudah mendapatkan, saya akan membaca untuk kita bersama. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia di situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Pujian kepada Kristus kini dan selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa. Saat ini kami bersama dengan para orang tua dan jemaat Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen baptisan. Tuhan telah menjaga anak-anak ini dan akan dibawa dalam penyerahan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu, kuduskan kami semua. Amin. Kita bersama-sama akan ada di dalam sakramen baptisan kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan jemaat, kita mendengar arahan atau pengajaran tentang baptisan kudus. Ada 3 hal pokok besar yang diberitahukan kepada kita dalam pembaptisan kudus. Yang pertama, Tuhan menyucikan kita bersama-sama dengan anak kita yang telah dikandungkan, diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang kudus sebelum kita menjadi baru dan disucikan. Pembaptisan dengan air menunjukkan bahwa kecemaran jiwa kita supaya kita merendahkan diri dan mengaku dosa dan menyerahkan diri dan anak-anak kita kepada Tuhan supaya disucikan, sebab kita tidak dapat menyucikan diri kita sendiri. Yang kedua, dalam kematian berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa pembaharuan jiwa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian kita masuk dalam persekutuan yang kudus dan hidup dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah, yaitu Bapa, menerima kita menjadi anaknya dan Ia memelihara serta menjaga kita. Tuhan Yesus Kristus adalah anak yang membagikan hidupnya yang suci, dengan demikian dosa kita telah dihapuskan dengan darahnya dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan Roh Kudus menyertai kita dan bekerja di dalam hati kita, menggantikan semangat sorgawi. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita tetap bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus serta bersaksi tentang kekuatan ilahi di dunia ini. Yang ketiga, Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan kita. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar suatu perjanjian. Allah itu setia adanya, oleh sebab itu kita harus setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus suka dipuji dan dipermuliakan oleh anak-anak seperti anak-anak kita yang saat ini, seperti yang dikatakan juga di dalam Mazmur
Demikian firman Tuhan. Haruslah kita ingat bahwa perjanjian kasih karunia itu dari Allah ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita memuji Tuhan, nyanyian rohani 3, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anaknya dan jemaat yang menyaksikan, kita meminta anak-anak kita dibaptis sebab kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dari permulaan kita dapat memanggil anak-anak ini dengan nama Tuhan, dengan iman dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu kapan anak ini mulai mengerti tentang arti pembaptisan. Hanya Tuhan yang akan menerangkan tentang arti pembaptisan itu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami minta daripadamu, terimalah anak-anak ini oleh kasih karunia-Mu. Kami bawa menyerahkan anak-anak ini kepadamu, supaya mereka menjadi anak-anak-Mu, sebab anak-anak yang ada di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, telah melepaskan dan menebus mereka untuk hidup dalam kekudusan. Berilah oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk anak-anak ini, supaya mereka bertambah, bertumbuh besar, dari lahir dan batin mereka diteguhkan dalam hal percaya, harap dan kasih dan iman, dan pada akhirnya mereka akan hidup dengan Tuhan dalam kehidupan dan pertumbuhan mereka sampai hidup yang kekal. Amin. Nyanyian rohani 16 ayatnya yang pertama, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Dipersilakan para orang tua, Bapak Ibu yang membawa anak untuk dibaptis untuk berdiri. Ada 2 pertanyaan untuk para orang tua yang menyerahkan anaknya seperti yang diterangkan di dalam pengajaran pembaptisan. Saya akan bertanya kepada para orang tua atau orang tua rohani, orang tua atau Bapak Mama Sarani, semua yang bertanggung jawab, dan juga akan ada pertanyaan kepada jemaat setelah ini. Dengan jawaban yang sama, ya kami berjanji, ya kami berjanji. Pertanyaan untuk para orang tua yang pertama, adakah saudara-saudara percaya bahwa jalan selamat itu kita tahu hanya dari Alkitab? Yang kedua, adakah saudara-saudara sebagai orang tua berjanji bahwa saudara-saudara akan mengajar anak-anak ini kepada jalan selamat pada saat dia berakal budi? Apakah jawabmu orang tua? Allah memberkati. Saya mohon jemaat bangkit berdiri. Jemaat, adakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini
sebagai anggota jemaat, hingga saudara-saudara menerima mereka di dalam jemaat? Adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan menjadi contoh bagi anak-anak ini pada jalan yang benar? Apakah jawabmu, hai jemaat? Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan jemaat dalam perjanjian kudus ini. Jemaat dipersilakan duduk. Roma Alexa Amora Bisai. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Desia Natalia Saleha Waimbo, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Leo Gabriel Menanti, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Raymond Victor Menanti, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Nehemia Raubaba, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Febiola Alfonsina Raubaba, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Tidak apa-apa dia. Namanya mana? Namanya mana? Sebutkan nama. Tania Nathaniela Mai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Talia Anastasia Mai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus.
Genesia Renata Arerapapa, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Esther Hendrika Sarlota Peresina Rauyai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Irsa Antara, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Michael Samuel Antara, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Kevin Marinus Waroi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Natalia Ruth Estefania Vele, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Marisa Loisa Quinsa Auparai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Felicia Ananda Auparai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Adriana Aglin Cinta Upuya, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Julio Lisandro Mandibodibo, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Friskila Linda Mandibodibo, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Cut Maulina Mandibodibo, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus.
Fredik Eliakim Mandibodibo, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Phoenix Junior Auparai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Camberlain Dion Auparai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Gregorius Bunari Auparai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Seth Shores Wanma, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Egla Yuliana Auparai, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Marcelina Elsara Solastika Ayomi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Nyanyian Mazmur 134 ayatnya yang ketiga, kiranya halik dunia. Kiranya halik dunia, Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyucikan kami dan anak-anak kami dengan darah kudus-Mu, yaitu anak-Mu Yesus Kristus yang kekasih. Tuhan kami Yesus Kristus yang kudus, kami minta dan kami mohon, pimpinlah dan kuatkanlah anak-anak kami oleh Roh-Mu yang kudus seumur hidupnya. Kuatkanlah juga orang tuanya, bahkan semua orang tua dan para jemaat yang telah menyaksikan dan mengaku dan bertanggung jawab. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya mereka dapat menjadi contoh dan memimpin anak-anak ini sebaik-baiknya,
Berilah kepada orang tuanya berkat yang berlipat ganda untuk pertumbuhan mereka secara fisik. Dan biarlah juga tiap-tiap hari kasih dan rahmat serta bimbingan Roh Kudus mereka mencontohkan yang terbaik dengan kelakuan yang suci, supaya si jahat iblis tidak mendapat bagian dalam pertumbuhan anak-anak ini. Kiranya anak-anak ini menjadi saksi-saksimu yang setia akan membesarkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Berbahagialah setiap orang tua yang membawa anaknya kepada Tuhan dan menyerahkannya. Dan ini di Natal yang kedua, supaya kita mengerti dan memahami bahwa Natal yang pertama itu adalah kesederhanaan ketika bayi Natal atau Yesus Kristus dikunjungi oleh para gembala dan para majus yang datang untuk menyaksikan bayi ini telah lahir. Itulah pesta Natal yang sangat sederhana. Dan hari ini pesta Natal yang kedua adalah perayaan di mana Yesus dibawa ke bait Allah, seperti yang ada tertulis dalam pembacaan kita hari ini, yang disampaikan di dalam Injil Lukas, bahwa ketika genap 8 hari, saatnya pentahiran para orang tua di dalam hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Allah, kepada Tuhan di bait Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah suatu cerita yang berbingkai di mana tentang Yesus, yaitu membingkai tentang kehidupan dan urutan yang tertib dalam kekudusan dan taat kepada firman Tuhan. Walaupun demikian, semua cerita ada gembala, ada orang majus, dan di dalam cerita pagi hari ini ada dua tokoh bersama dengan Yesus, tetapi Yesus adalah satu-satunya yang memberikan contoh untuk kita, yaitu taat sampai mati di kayu salib. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan pada hari ini, bagian yang terpenting adalah perayaan Natal ini dengan tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, taat melakukan firman Allah. Yang taat melakukan firman Allah, ada gembala-gembala, ada para majus, tetapi sebelumnya yang paling taat adalah Maria, Yusuf. Mereka sudah dipakai dalam nubuatan untuk terjadinya datangnya keselamatan. Bagaimana Maria dan Yusuf hari ini untuk kita mengerti dan memahami, membawa anak secara dan seturut tata keagamaan orang Yahudi, bahwa mereka menjalankan walaupun dia lahir di tempat yang hina, dia lahir dengan sederhana. Yusuf dan Maria tidak punya kelebihan apa-apa, tidak punya kekayaan dan persembahan yang lebih daripada itu. Tetapi dalam kesederhanaan, Maria dan Yusuf sudah menyatakan mereka setia dengan tradisi agama yang dianut mereka sebagai orang Yahudi. Sekalipun mereka miskin dan sederhana, anak ini lahir di kandang yang hina. Dan di Bethlehem, mereka memberikan yang terbaik, yaitu mereka mempersembahkan anak ini. Mereka bawa anak ini, sudah waktunya dia dibawa ke bait Allah. Tetapi mereka juga tidak hanya membawa anak ini atau Yesus dalam aturan-aturan gereja, aturan-aturan tata tertib Taurat Musa, tetapi mereka bawa dengan persembahan mereka, yaitu 2 ekor burung tekukur, sesuai dengan aturan mereka. Pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, dirayakan pada hari ini dengan memanggil anak-anak kita dibawa untuk dibaptis. Dan kita belajar dari 2 pribadi, yaitu mama dan bapa daripada Yesus yang ada di dunia, Yusuf dan Maria. Mereka tidak merasa berkekurangan, tetapi mereka membawa anak-anak ini dari kasih sayang mereka. Ada 2 hal penting yang kita belajar. Yang pertama, dalam keterbatasan kesederhanaan mereka. Natal pertama yaitu kesederhanaan pesta Natal.
dengan dikunjungi oleh orang-orang hebat. Datanglah persembahan dari 3 orang Majus. Keterbatasan sebagai orang yang tidak punya apa-apa, yaitu mereka taat. Yang penting hati mereka dibawa untuk menyerahkan anaknya. Yang kedua adalah apa yang mereka bawa, materi, adalah 2 ekor burung tekukur. Itulah persembahan materi mereka. Keluarga Yahudi sangat percaya bahwa anak itu adalah titipan Tuhan. Itulah yang kita percaya, bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita mendiskriminasikan kelompok kecil ini. Tetapi kelompok kecil ini yang menyuarakan tentang Injil, bahwa siapa yang mau masuk kerajaan sorga, dia harus seperti anak kecil. Anak kecil habis dipukul, pasti dia tidak ingat lagi dia dapat pukul. Dia juga tidak tersinggung. Habis dikutik telinganya, dipukul, dihukum, ulang-ulang, dia tetap bilang, mama saya sayang kau. Atau tidak, mama datang, dia polo-polo lagi. Itu hal kerajaan sorga. Tapi anak-anak dalam gereja juga masih ada diskriminasi. Kalau ibadah keluarga, kita bersyukur mulai ada persekutuan keluarga. Orang tua kalau ibadah keluarga makan di piring batu, makan paling enak. Anak-anak kasih ke pinggir pakai piring rotan. Terus kalau tunas, terus saya bikin yang mewah-mewah. Beli pisang goreng di gerobak sana baru kasih dorang. Lalu bawa dong persembahan kasih 2.000 saja. Karena biasakan kasih 2.000, makanya dong bawa 10.000, pi tukar baru kasih yang kecil itu untuk Tuhan. Ini karena sudah ada kebiasaan dari kita. Hal-hal ini mengajarkan kita supaya kesederhanaan mempersembahkan hal yang baik. Makanya orang-orang yang punya warung itu panen kalau hari Minggu. Bapak Yogi juga panen. Tukar uang 10.000, beli beng-beng dulu, yang sisa kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sepakat dengan mempersembahkan anak-anak ini supaya mereka memberikan yang terbaik. Ketika mereka dikasih uang, berdoalah dengan uang itu supaya mereka langsung ingat. Roh Kudus mengingatkan mereka bahwa saya harus kasih 10.000. Makanya kasih 10.000, kasih pegang dia yang kecil. Yang besar untuk Tuhan, yang kecil untuk jajan. Tapi kalau kita kasih ini kok uang, selesai. Didampingilah berkat itu dengan pemberian, pengarahan, dan pengajaran pendidikan. Supaya dia belajar mempertanggungjawabkan apa yang diberikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat bahwa persembahan kehidupan daripada Maria dan Yusuf. Keluarga yang taat pada hukum Taurat, hanya Allah yang mampu menguduskan anak atau Yesus Kristus yang dipersembahkan. Keluarga yang taat pada hukum Taurat, itulah anak-anak atau orang-orang yang dititipkan kepada Tuhan. Hidup yang benar mari kita persembahkan kepada Allah. Tetapi di era modern ini anak-anak hanya disuplai dengan uang, keberadaan finansial, pakaian, sepatu yang bagus, kasih pakai yang mewah-mewah, siapkan mereka yang terbaik, tetapi rohani mereka tidak didukung. Terbawa dorang untuk ajar firman Tuhan, baca Alkitab. Mereka baru bertanya, Bapak bilang, kok diam, sudah bikin sibuk saja anak kecil, pisana. Ingat, ini titipan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Ketika mereka dibawa kepada Tuhan, kita bertanggung jawab. Kita tidak hanya memberikan finansial mereka, jasmani mereka, tetapi kita melatih mereka untuk berdoa. Dan ketika mereka cerdas itu, betapa bangganya Tuhan. Kita bangga apalagi Tuhan. Supaya mereka mengetahui Alkitab. Mereka mengisi hidup mereka dengan pimpinan Tuhan. Bagaimana dari orang tua yang taat melakukan firman Tuhan? Ini bagian pertama yang kita lihat dari sisi firman Tuhan atau bacaan kita hari ini. Bagian yang kedua, itu di dalam tulisan atau ayat yang kita baca itu berbicara tentang 2 tokoh, yaitu Simeon dan Hana yang mempersiapkan proses
bagaimana mereka melihat keselamatan. Konsentrasi mereka tentang keselamatan. Di dalam ayat-ayat yang kita lihat di sini, ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Jadi tokoh pertama, bagian pertama Maria dan Yusuf dan Yesus yang dipersembahkan. Bagian yang kedua adalah Simeon dan Hana. Kenapa mereka dua punya nama masuk di dalam bacaan ini? Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus diantaranya. Rupanya orang Yahudi, bangsa Israel, ada sisa-sisa rohaniawan yang mau dan berjanji dan melihat, dia melihat Mesias baru dia harus mati. Mesias yang datang itu, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi waktu Yesus dibawa ke bait Allah, itu Simeon juga datang. Roh Kudus berbicara bahwa dialah anak ini yang membawa keselamatan. Simeon dan Hana adalah sisa-sisa Israel yang tiap hari mereka ada di bait Allah. Mereka tahu tentang nubuatan, mereka tahu tentang siapa dia itu juru selamat yang datang di dalam perjanjian baru. Jadi pesta yang dirayakan ketika Yesus dibawa, dari kesederhanaan itu ada keistimewaan, ada orang tua, ada orang yang menantikan janji ilahi, yaitu dialah Simeon dan Hana. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Jadi Simeon ini dia melihat, dia datang kepada Tuhan. Dia datang dan dia menyatakan bahwa Injil dinyatakan oleh nubuat itu. Ayat 28 bilang, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Simeon mau katakan bahwa inilah keselamatan, bukan hanya untuk Israel, tetapi seluruh umat manusia bagi bangsa-bangsa. Dialah bayi kecil ini yang dibawa umur 8 hari untuk dia melihat bahwa dialah Mesias. Oleh sebab itu Bapak Ibu, penyerahan bayi juru selamat ini tidak main-main. Bahwa ada sisa-sisa Israel dari keturunan itu yang melihat. Itu Simeon. Saya melihat dia baru saya akan mati. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan ini luar biasa. Dua tokoh yang tidak dipakai dalam nubuatan. Yang dipakai dalam nubuatan itu Yusuf, Maria, gembala-gembala Majus. Ini saat Yesus mau lahir baru mereka dinyatakan. Tetapi Simeon dan Hana, mereka sudah ada dan mereka tahu tentang nubuatan dan mereka menyaksikan Yesus dibawa. Dua orang yang tidak penting untuk manusia, yang sering tidak dibicarakan di dalam Alkitab, tapi menurut Allah mereka hidup taat kepada Allah. Hana, dia hidup tiap hari di bait Allah, berdoa dan puasa sampai dia melihat Yesus dibawa. Cara yang unik oleh Simeon dan Hana, mereka dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk kedatangan Yesus. Jadi bukan Maria saja dengan gembala-gembala, tetapi mereka dua ini. Oleh sebab itu kalau ada anak-anak baptis, ada tete, ada nenek, ada orang tua, pasti mama dan bapak supi kasih suara, besok cucu akan lahir, cucu ketong bawa ke baptisan, kasih suara. Jadi dong senang dong dengar, pasti biar dong terbawa uang banyak, dong datang lihat cucu dibaptis. Coba kasih suara, bisa terabaku bicara 2 tahun. Memang kita bukan Simeon dan Hana, tetapi mereka tahu waktu anak ini lahir. Anak-anak kita lahir dong tahu ini anak ini lahir. Makanya ada tete yang pesan jangan lupa pakai sap nama sedikit depan saja.
Nanti besok anak kelakuan salah, baru mama bilang ini gara-gara pakai tete pu. Nama sampai kelakuan juga sama. Mari kita bertobat. Jangan langsung kasih tahu itu. Anak-anak ini don minta kamu kasih nama, kami yang kasih nama. Tapi kalau nama itu identik dengan kelakuan, makanya harus dibawa ke gereja, dibimbing, dibaharui, diajarkan. Simeon dan Hana ini bagian orang tua rohani bangsa Israel. Ini adalah kejutan untuk Maria. Maria dan Yusuf kaget. Kenapa ada orang tua dua ini yang mengaku? Ayat 25 di depan itu dikatakan bahwa di Yerusalem ada Simeon. Lalu Hana itu di situ di dalam ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, ya, nabi perempuan dari suku Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam, beribadah, berpuasa dan berdoa. Jadi anak-anak ini ada orang tua rohani yang menginginkan supaya mereka bertumbuh baik. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucapkan syukur kepada Allah, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Inilah dia juru selamat yang memberikan kelepasan untuk Yerusalem dan dunia dan bangsa, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Ayat 40 adalah kesimpulan untuk kita di pagi hari ini. Setelah Simeon dan Hana memahami, memberikan pernyataan bahwa kamilah yang melihat anak ini, dialah Mesias. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ayat 40 khusus untuk Yesus dan anak-anak kita. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Inilah Natal kedua kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menjemput bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyiapkan semua persembahan kita dan kita akan bawa ke palungan. Kita bawa persembahan kita dengan membawa persembahan ke palungan, dan Bapak Ibu keluarga yang mau memberikan persembahan sulung atas menyerahkan anak-anaknya, silahkan ke meja altar. Dan jemaat sekalian, seperti biasa kita mulai dari sebelah kiri saya ke palungan, kita putar lagi supaya kita masuk berurutan. Kita memuji Tuhan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu
Musik saja. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Bapak Ibu yang isi persembahan tidak balik lagi, tetapi lewat samping, lewat supaya tidak tabrakan. Mari silakan lanjut dengan yang lain. Tentara yang Tuhan punya, tinggikan panglimanya. Lagu surga, lagu dunia, sama diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria,
Mari kita berdoa. Syukur ya Tuhan kami. Kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dalam peribadatan ini. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kami rasakan, kami alami. Berkat-Mu yang berlipat ganda dalam kehidupan kami. Kami telah membawa apa yang Tuhan telah berikan bagi kami, menyerahkannya di palungan. Tuhan memberkati setiap rupiah ini. Tuhan memberkati persembahan yang di altar. Tuhan memberkati semua yang telah kami lakukan di dalam kasih-Mu. Dan teristimewa Tuhan memberkati penyerahan persembahan hidup kami. Dan penyerahan persembahan hidup dan keturunan kami. Darah yang mengalir dalam anak-anak kami, yang kami gendong, yang kami bawa. Mereka yang tidak mengerti, tetapi Tuhan telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah persembahan yang hidup yang kami bawa ini, jiwa-jiwa yang dapat memuliakan Tuhan bagi kerajaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Kuduskanlah setiap persembahan hati pribadi, keluarga, dan semua yang kami lakukan dalam ibadah ini. Kami bawa segala persembahan di altar Tuhan yang kudus. Semua keluarga yang bersyukur di hari ini dengan sukacita penyerahan anak. Tuhan memberkati setiap rumah-rumah. Tuhan memberkati segala syukur. Ajar kami supaya kami tidak mengotori syukur ini karena kekudusan-Mu. Ketika kami bersukacita, kami mau supaya anak-anak kami melihat contoh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih untuk kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dengan syukur ini, dan kami bawa semua syafaat. Dengan mengakhiri doa ini, kami mengucapkan doa agung Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 165. Saya menjemput Bapak Ibu Jemaat, mari bangkit berdiri dengan menyanyi Yesus Memesan dalam Malam Gelap. Yesus memesan dalam malam, lilin yang gelap akan hormat Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus menegur, aku tahu. Dan mana yang gelap, jadi sudah suram atau saudara-saudari sekalian, ingatlah akan sabda Tuhan dan jadilah saudara dalam Kristus Yesus bagi semua kita. Ingatlah firman Tuhan dan lakukan itu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
selamat merayakan Natal kedua, mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan ucapan terima kasih, saya ingatkan kembali lagi bahwa perjamuan akhir tahun akan dilaksanakan pada sore hari ini jam 6. Sehingga pemberitahuan ini menjadi undangan resmi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Hal berikut, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memberikan ucapan syukur tidak bisa dibacakan tadi, nanti akan dibacakan pada ibadah berikutnya. Ucapan terima kasih yang pertama kepada Ibu Pendeta Esther Wanda yang melayani ibadah di hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengantar anaknya hari ini dibaptis. Jaga anak-anak ini baik supaya bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada majelis jemaat. Ucapan terima kasih berikut kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hari ini hadir di dalam ibadah Natal kedua. Dan ucapan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun pada bulan Desember. Terima kasih untuk multimedia, pemain keyboard, penjaga gereja, pastor, dan semua yang terlibat mendukung ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Saya persilakan Ibu Pendeta dan majelis. Saya persilakan jemaat berdiri. Mari kita memberi salam. Immanuel, Shalom.